Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi alhamdulillah ya pada malam hari ini ya kita dapat melaksanakan TWEB ya, tutorial webinar yang kedua ya di mana kita mengacu ya kepada e-learning kita yang hari ini dijadwalkan ya pada 10 Mei yang 2025 pukul 19 ya 00 untuk waktu Indonesia Barat ya dan 20.00 untuk waktu Indonesia Tengah. Ya, kurang lebih waktu kita sudah berjalan ya lebih dari 10 menit ya. Jadi Bapak sudah menunggu ya untuk pembahasan di materi kita ya pada malam hari ini. Itu pada aktivitas ya belajar 6 ya, dan aktivitas belajar ke-7. Ya, Bapak share screen dulu. Ya, jadi pada learning-nya itu kalian bisa masuk ya ke aktivitas belajar yang ke-6 dan ke-7. Tapi sebelum kita memulai untuk aktivitas belajar ke-6 dan ke-7, ya ada baiknya rekan-rekan sekalian mahasiswa untuk masuk ke aktivitas belajar yang keempat ya dan yang kelima, di mana pada aktivitas belajar yang keempat itu ada diskusi dan tugas ya, ya dan tugas. Ya silakan dilengkapi tugasnya ya. Untuk tugas satu ini ya karena untuk batas waktu pengumpulannya itu besok ya, ya besok pada pada tanggal 12 ya due date ya Monday pada tanggal 12 Mei ya pukul 3 ya, ya 3 sore hari. Ya jadi silakan dikumpulkan tugas-tugasnya karena kalau ada satu saja tugasnya yang tidak masuk atau tidak kirim maka nilainya itu akan error ya atau nol. Oke, kita akan masuk ke aktivitas belajar yang ke-6. Nah, di mana untuk aktivitas yang belajar yang ke-6 itu ya diharapkan mahasiswa mampu untuk ya menjelaskan tentang internet protokol ya. Kemudian tentang IP address, ya IP subnet, IP routing, kemudian metode pengiriman, IP private dan IP data diagram. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang yang dimaksud dengan internet working ya untuk aktivitas belajar yang ke-6. Kemudian untuk aktivitas belajar yang ke-7 di situ ada materinya juga di mana pada aktivitas ini itu kita ya akan mampu ya mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang ya protokol routing, kemudian mampu juga menjelaskan tentang user data Gram protokol atau UDP, dan yang ketiga adalah mampu menjelaskan tentang transmission control protocol. Oke, materi dari kedua aktivitas belajar 6 dan ke-7 itu kalian bisa klik ya, kemudian kita download. Oke, Bapak ganti share screen-nya dulu. Oke, kita akan masuk ke aktivitas belajar yang ke-6. Nah, pada aktivitas belajar yang ke-6, nah, kita akan mencoba mempelajari tentang apa sih itu yang dimaksud dengan internet protokol dan internet networking. Geser sedikit sini gini aja ya. Biasanya ya. Yang pertama,
ya kita akan membahas tentang ya apa sih yang dimaksud dengan alamat IP ya. Ya, alamat IP. Ya, jadi alamat IP ya jadi IP atau Internet Protocol ya merupakan representasi dari 32 bit bilangan unsigned binary ya. Jadi dia merupakan ya representasi dari 32 bit bilangan unsigned binary ya atau biner ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unsigned? Ya, jadi unsigned itu ya dia tidak ya boleh ya lebih ya dari nol ya atau ya format apalagi ya dia posisinya itu adalah ya bilangan bulat dan positif ya. Ya, bilangan bulat dan positif. Nah, kemudian alamat IP itu ditampilkan dalam bentuk desimal ya, dengan titik ya. Misalnya sini ada 10 ya. 10 kemudian titik 252 ya, kemudian titik, kemudian 102, kemudian titik, kemudian 23 ya. Ya, jadi ini contoh ya untuk pengalamatan sebuah alamat IP. Ya, jadi dalam biner ya jadi 10 ini ya kita kalau mau coba binerkan ya maka dia akan berubah menjadi ya 0 ya 0001010. Ya, jadi ini cukup ya dibagi dengan 2 ya. Jadi ini dikonversi ya dari desimal ya ke bentuk biner. Nah, begitupun untuk 252 ya, untuk 1002 dan 23 ya. Ya, dan 23. Nah, kemudian untuk pengalamatan IP itu dapat dilihat ya di RFC 116 ya, Internet Number. Nah, di mana untuk pengalamatan IP ya maka dia akan mengidentifikasi ya host pada internet. Ya, jadi tiap host diberi IP address ya atau internet address. Ya, apabila host tersebut tersambung ya dengan lebih dari satu jaringan, maka disebut ya sebagai multi home ya, di mana ya memiliki satu IP address untuk masing-masing ya internet uh, internet masing-masing IP address ya untuk masing-masing interface ya, di mana IP address terdiri dari ya nomor network, kemudian ada nomor host ya. Ya, jadi ada nomor networknya, kemudian ada nomor hostnya. Ya, di mana nomor network itu ya dia merupakan bagian dari IP ya yang menunjukkan ya di jaringan mana host tersebut berada. Sementara nomor host ya dia mengidentifikasi perangkat ya, perangkat atau host ya dalam jaringan tersebut ya, dalam jaringan tersebut. Contoh ya, misalnya di sini ya 10.252.102.103. Nah, di mana 23 ini ya dia merupakan host, sementara yang ini dia merupakan nomor networknya ya. Ya, jadi ini dia nomor networknya, kemudian ini adalah nomor ya nomor hostnya. Nah, ini contoh ya untuk merepresentasikan tadi IP address ya dari 32 bit ya. Di mana jika dituliskan itu ya dengan bilangan desimal ya nanti akan dibagi menjadi 4 kolom ya dengan dipisahkan titik. Ya 128 titik 2 titik 7 titik 9. Di mana kalau ini di 128 di
dan diubah menjadi bilangan biner, ya maka hasilnya seperti ini. Kemudian 2, ya, kemudian 7, kemudian di sini ada 9. Di mana untuk penggunaan IP address itu ya dia sifatnya unik ya. Artinya tidak diperbolehkan menggunakan IP address ya yang sama ya dalam satu jaringan. Ya, jadi tidak diperbolehkan ya. Jadi dia sifatnya unik ya. Ya, di mana keunikan itu ya berdasarkan ya pada identitas unik juga ya yang diberikan kepada setiap perangkat ya, ya setiap perangkat komputer. Ya, setiap perangkat baik itu komputer misalnya, printer, router ya, dan yang lain sebagainya. Nah, keunikan juga dalam jaringan ya bahwa alasannya ya kenapa tidak boleh ada perangkat dengan IP address yang sama dalam satu jaringan ya karena jika terjadi duplikasi IP atau yang sama maka akan terjadi ya IP konflik ya atau konflik IP ya sehingga kalau ada yang sama maka salah satunya tidak mungkin ya atau tidak bisa ya berkomunikasi ya dalam satu jaringan. Ya, jadi nanti ya akan muncul ya pesan error ya bahwa IP address konflik detected. Ya, berarti ada ya IP address yang terdeteksi terjadi konflik ya. Ya, kenapa hal tersebut terjadi? Karena adanya duplikasi IP. Nah, kemudian untuk pembagian kelas IP atau kelas base IP address, nah di sini dibagi atas 5 kelas ya. Jadi pembagiannya itu ada 5 kelas, di mana yang pertama ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, untuk kelas A itu sendiri, nah dia rentang IP-nya itu sendiri, ya itu mulai dari IP address 000 ya hingga 127 ya titik 255 titik 255 titik ya 255. Ya, jadi di sini 0, kemudian di sini ada net ID, kemudian di sini ada host ID. Ya, jadi di sini dia kecil ya. Ya, dia lebih kecil di sini. Kemudian ya untuk subnet masknya itu dia mulai dari 255.0.0 atau 8 ya. Di mana untuk jumlah jaringan pada kelas A ini itu hanya terdiri dari 128 jaringan ya. Jadi mulai dari 0 ya dan 127. Nah, untuk jumlah hostnya per jaringan itu ada sekitar 16 juta host ya. Ya, 16 juta host. Kemudian untuk kelas B, nah dia rentang IP-nya itu ya mulai dari 128.0.0 sampai dengan 191. Ya, kemudian untuk subnet masknya, nah itu dia 255 ya titik 0 atau 16. Ya, kalau tadi kelas A itu dia 8, nah sementara untuk di kelas B itu dia 16 ya. Ya, di mana jumlah jaringannya itu kurang lebih ada 16.000 ya, 384 jaringan. Di mana jumlah host per jaringannya itu sekitar ya 65.000 host. Nah, di mana untuk kelas B ini ya sudah bisa masuk ke jaringan menengah ya hingga besar. Kemudian ada kelas C ya. Nah, kalau kelas C ini ya dia untuk jaringan yang lebih kecil ya.
ya seperti rumah, kantor, atau jaringan perusahaan lokal. Di mana untuk rentang IP-nya dia mulai dari 192.192.0.0.0 hingga 223. Ya, titik 255, titik 255, titik 255. Di mana untuk subnet masnya, nah dia 24 ya, 255.255.255. Ya, titik 0 atau 24 ya. Jadi kelas A tadi dia 8, kemudian kelas B dia 16, kemudian kelas C dia 24. Kemudian untuk jumlah jaringannya ya sekitar 2 juta jaringan, dan jumlah host per jaringan itu sekitar 254 host. Kemudian ada kelas D ya. Ya, kalau kelas D ini diperuntukkan untuk proses pengaplikasian multicast ya. Jadi pengiriman data ke banyak perangkat sekaligus ya. Seperti misalnya video streaming ya, atau konferensi video. Kemudian ada kelas E. Nah, kalau kelas E ini untuk penggunaan yang sifatnya eksperimental ya, eksperimen ya, atau penelitian. Ya, di mana untuk jumlah jaringannya itu tidak terbatas. Ya, jadi kelas E ini digunakan untuk keperluan umum. Ya, dan biasanya hanya digunakan untuk ya bidang-bidang tertentu seperti penelitian dan pengembangan IP address. Nah, di mana kalau kita mau ringkas untuk kelas A itu ya kurang lebih dia punya ya jumlah host per jaringan itu ada 16 juta ya. Kemudian dia dikhususkan untuk jaringan yang besar. Ya, biasanya seperti ISP ya, ya Internet Service Provider. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, kemudian untuk kelas B, nah, dia jaringan menengah ya, seperti kampus ya atau universitas. Ya, bisa juga kantor-kantor yang sifatnya besar ya. Kemudian untuk kelas C, ya dia diperuntukkan untuk ya jaringan yang ya sifatnya dia lebih kecil ya. Ya, seperti jaringan di rumah atau kantor kecil. Untuk kelas D, nah dia multicast ya, ya pengiriman data ke banyak penerima. Dan yang terakhir adalah kelas E ya, dia dikhususkan untuk ya penggunaan seperti eksperimental ya atau penelitian. Nah, kita lihat di sini untuk pembagian kelas alamat IP-nya, kelas A itu kurang lebih ya menggunakan ya, sekitar 7 bit alamat network ya, dan 24 bit untuk alamat host. Ya, jadi memungkinkan di sini dia adanya 22 berpangkat 7 dikurang 2 ya, atau sekitar 126 jaringan. Ya, atau ya dengan 2 berpangkat 24 dikurang 2 ya, ya atau kurang lebih ya 16 juta ya, ya 16.777.214 host ya, atau lebih dari 2 juta alamat. Ya, jadi diperuntukkan untuk ya, jaringan yang sifatnya besar ya, seperti ISP atau perusahaan-perusahaan besar. Kemudian kelas B, nah dia menggunakan 14 bit alamat network ya, dan 16 bit ya alamat host ya, ya alamat host dengan memungkinkan adanya 2 berpangkat 14 dikurang 2 ya, atau sekitar ya 16.382 jaringan ya, dengan 2 berpangkat 16 dikurang 2 ya, atau sekitar ya 65.534 host ya, atau sekitar 1 juta alamat. Untuk kelas C ya dia menggunakan 21 bit alamat ya, ya dan 8 bit untuk alamat hostnya. Ya, di mana di sini untuk alamatnya dia memungkinkan ya untuk 2 berpangkat 21 ya dikurang 2 ya, atau ya sekitar ya 200 ya 97.150 jaringan ya, dengan 2 berpangkat 8 dikurang 2 atau 254 host ya, atau sekitar setengah juta alamat. Nah, kemudian kelas D, nah dia sifatnya multicast tadi ya, untuk mengirim
ya data yang sifatnya video streaming, kemudian kelas D digunakan untuk ya yang sifatnya penelitian atau eksperimental. Nah, kemudian apa sih yang perlu diperhatikan dari sebuah alamat IP ya atau IP address? Ya, yang pertama, ya alamat IP ya atau alamat dengan semua bit itu sama dengan 0 ya. Ya, ini digunakan untuk alamat jaringan ya atau network address. Ya, jadi kalau dia bitnya sama dengan 0, ya maka contoh untuk network address-nya itu adalah seperti ini ya. Jadi 192.168.1.0. Nah, kemudian jika dia bitnya sama dengan 1, ya maka untuk penggunaannya dia sebagai broadcast ya address. Ya, di mana untuk contohnya di sini, nah bedanya di sini ada 255. Ya, jadi kalau network address itu kalau bitnya 0 itu sama dengan 0, sementara kalau bitnya 1 ya berarti 255. Jadi rentangnya itu ya dari 0 sampai 255. Ya, untuk bit 0 ke 1. Nah, kemudian untuk alamat loopback ya, maka dia menggunakan alamat ya dengan IP 127.0.0.0. Ya, digunakan sebagai alamat loopback dari sistem yang sifatnya lokal. Nah, kemudian kita masuk ke IP subnet ya. Ya, IP subnet. Nah, apa sih yang dimaksud dengan IP subnet ya? Jadi dia atau biasa kita sebut subnetting ya. Jadi dia merupakan proses ya membagi sebuah jaringan IP yang besar menjadi beberapa subnet atau jaringan yang lebih kecil. Nah, biasanya kan kalau di penyusunan skripsi itu biasanya ada bab ya, ada bab satu, kemudian di bawahnya dibagi lagi menjadi subbab ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada IP, kemudian IP subnet. Ya, jadi nanti jaringan IP yang lebih besar itu dibagi ke dalam beberapa subnet ya, atau jaringan yang lebih kecil. Ya, kita bisa lihat di sini ya bahwa karena perkembangan internet yang semakin pesat, ya maka penggunaan IP itu jadi semakin banyak. Ya, jadi sudah semakin banyak. Sementara nah, jumlah IP yang tersedia itu ya pasti akan semakin lama semakin habis. Ya, makanya untuk mengatasi hal tersebut, ya, ya karena pengaturan jaringan juga semakin besar, ya, dan jaringan juga semakin besar, maka perlu dilakukan yang namanya pengecilan, ya, tanda kutip pengecilan, ya, ke dalam bentuk subnetting, ya, atau membuat subnet, ya, di mana ya bentuk ya dari sebuah IP akan berubah, ya. Jadi ada pertambahan subnetwork ya atau nomor subnet ya menjadi seperti ini. Jadi nomor jaringan, kemudian nomor subnet ya dan yang terakhir di sini adalah nomor host ya. Ya, jadi jaringan nanti akan dibagi menjadi ya jaringan yang lebih kecil ya. Ya, dari jaringan IP ya, address dengan pembaginya yang disebut dengan subnet mask ya atau biasa disebut sebagai net mask ya. Ya, net mask. Nah, itu tadi ya. Jadi ada yang 255.0.0 ya untuk subnet masknya, kemudian ada 255.255 ya titik 0.0. Ya, jadi contoh untuk subnet mask seperti itu ya.
Kemudian ada yang 255, ya, titik 255, titik 0, dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya itu adalah IP routing ya. Ya, di mana untuk IP routing dibagi atas dua ya. Ada direct routing ya dan ada indirect routing. Ya, apa sih yang dimaksud dengan direct? Ya, jadi direct routing dia artinya saya coba. Ya, jadi dia langsung ya. Ya, langsung ke menghubungkan ya. Jadi pengalamatan langsung ya. Jadi ketika misalnya terjadi pengiriman data ya, itu langsung diterima ya. Nah, dengan catatan dalam satu jaringan yang sama ya. Jadi jaringannya itu dalam jaringan yang sama. Saya gambar dulu misalnya di sini ada ya, kemudian nanti di sini ya ada sini PC1, kemudian ada PC2 misalnya ya. Jadi di sini 192, 168, kemudian titik 1 ya, titik 10 misalnya. Kemudian sini 192, 168, titik 1, titik 20. Kemudian ada lagi satu misalnya C3 ya. Ya, 192, 168, titik 1 misalnya di sini ada 10. Nah, ini jaringannya. Jadi jaringan yang sama ya. Jadi pengalamatan ya secara langsung ya, atau disebut dengan direct routing. Nah, biasanya ini ya dia berada dalam jaringan yang disebut dengan LAN ya, atau dalam satu jaringan LAN. Nah, kemudian dia tidak ya membutuhkan router ya untuk menjangkau tujuan. Ya, kemudian ya komunikasinya itu dilakukan menggunakan alamat MAC address ya dari perangkat tujuan. Nah, jadi misalnya kita mau mengirim ya data ya dari PC1 ke PC3 misalnya. Jadi langsung aja ya dikirim ya datanya dalam satu jaringan karena ya dia berada di subnet yang sama. Ya, maka ya jaringan PC1 tadi itu langsung bisa mengirim ke ya ke PC yang kedua. Nah, kemudian ada yang disebut dengan indirect routing ya. Ya, jadi indirect routing itu ya dia pengalamatan yang secara tidak langsung ya. Ya, jadi direct langsung, indirect ya tidak langsung. Ya, jadi ketika misalnya pengirim dan penerima ya dia berada di jaringan yang berbeda. Ya, sehingga data yang dikirimkan tersebut itu harus ya melewati sebuah router ya atau gateway ya agar bisa mencapai tujuan. Nah, jadi misalnya di sini ada PC1, kemudian di sini ada sebuah router ya atau gateway. Nah, di sini PC2 misalnya. Di sini 192, 168, kemudian 1.10 misalnya. Kemudian di sini 10.0.0.5 ya. Ya, jadi ini adalah routernya ya. Router ya. Jadi ketika ingin mengirim data, ini tidak bisa secara langsung ya, tetapi mesti melewati router.
ya untuk mengirim data dari misalnya PC1 ke PC2 ataupun sebaliknya, ya, dari PC2 ke PC1. Ya, jadi untuk indirect routing, nah dia bisa proses pengiriman ya, pengirim dan penerima itu dia berada di subnet yang berbeda. Ya, jadi bisa menggunakan satu buah router ya atau lebih misalnya untuk meneruskan paket ke tujuan. Ya, di mana pengirim mengirim paket ke router terlebih dahulu ya. Jadi dikirimkan dulu paketnya ke router, nah, baru nanti ya diteruskan ke paketnya itu ke tujuan misalnya. Ya, jadi misalnya kita ingin mengirim tadi dari PC1 ya ke PC2 misalnya, ya, maka tentu karena berbeda jaringan, ya maka akan dikirim dulu ya paketnya itu ke router atau gateway. Ya, di mana gateway-nya taruhlah di sini 192.168.1.1 misalnya. Ya, kemudian router nanti ya akan meneruskan ya, teruskannya ke jaringan ya, kemudian nanti akan sampai ke ya ke PC2. Nah, kita masuk ke metode pengiriman ya. Ya, metode pengiriman. Untuk metode pengiriman ya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai broadcast ya. Nah, kalau broadcast ini ya dia proses pengiriman data ya dengan tujuan semua alamat berada dalam satu jaringan. Ya, jadi kita ingin mengirimkan sebuah paket, tetapi bukan tetapi sih, ya tujuannya itu berada ya dalam satu jaringan yang sama. Ya, seperti tadi pada direct routing tadi ya. Ya, jadi ada satu yang dikirimkan paketnya untuk ke semua misalnya PC. Ya, di mana metode pengirimnya ini disebut sebagai broadcast. Ya. Nah, jadi untuk broadcast ini apabila ya kita ingin mengirim data, ya maka semua host ya yang berada dalam jaringan yang sama, itu akan menerima datanya ya. Ya, jadi semua paket yang ingin dikirimkan ya, selama dia berada dalam satu jaringan, maka paketnya itu akan ya terkirim ya ke semua host yang berada dalam satu jaringan. Ya, jadi ketika semua host tadi atau perangkat terhubung, ya, maka semua akan menerima pesan ya meskipun ya tidak diminta. Kemudian ada multi-case. Ya, kalau multi-case ini ya pengiriman data dengan tujuan alamat grup. Ya, kalau ini tadi semua alamat, nah ini dibagi-bagi menjadi dalam sebuah grup ya dalam satu jaringan. Ya, di mana mode pengiriman data ini disebut sebagai multi-case. Ya, misalnya kita ingin menggunakan kelas D, ya sehingga beberapa host akan didaftarkan ya dengan menggunakan alamat kelas D ini. Ya, apabila ada alamat yang mengirimkan data ke alamat kelas D, ya maka akan diteruskan ke host-host ya yang sudah terdapat di IP kelas D. Ya, jadi alamat yang sudah terdaftar ya atau sudah masuk ya dalam kelas D ya atau dalam satu grup istilahnya ya maka nanti ya data yang akan dikirimkan ya dikhususkan hanya untuk kelas D tersebut ya. Ya, jadi host harus bergabung ya karena ada grupnya berarti harus bergabung ya, join ke grup multicast ya. Nah, contoh misalnya penggunaan live streaming video atau audio atau seperti konferensi video ya seperti Microsoft Teams ini yang kita lakukan. Nah, itu dia sifatnya multicase.
Kemudian ada yang disebut dengan any case ya. Jadi any case itu apabila suatu pelayanan menggunakan beberapa IP address yang berbeda ya. Kemudian ya apabila ada pengirim mengirimkan data menuju ke pelayan tersebut, maka akan diteruskan. Jadi akan diteruskan ke salah satu alamat IP tersebut. Ya, maka prosesnya ini ya disebut dengan any case. Contoh ya, apabila ada 5 server ya, dengan aplikasi FTP yang sama, ya maka apabila ada user yang mengakses ya pelayanan FTP, ya maka akan diarahkan ke salah satu dari 5 server tersebut ya. Ya, jadi ada sekumpulan host ya atau biasanya server ya yang terdekat ya secara topologi jaringan. Ya, jadi pengiriman data dari satu ya pengiriman data ke satu ya dari sekumpulan host ya. Ya contoh misalnya ya penggunaan DNS ya Google DNS atau Cloudflare atau CDN misalnya. Atau itu tadi ya layanan FTP atau HTTP ya dengan load balancing. Kemudian kita lanjut lagi ke Internet Control Message Protocol ya. Ya, atau disebut sebagai ICMP ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ICMP? Ya, jadi ICMP merupakan ya atau ketika router atau host tujuan menginformasikan suatu kerusakan ya. Jadi ada masalah di situ ya atau kerusakan ya pada IP datagram. Maka ya nanti akan diinformasikan ya. Ya. Jadi protokol yang digunakan adalah Internet ya Control Message Protocol ya. Ya, jadi ada pelaporannya atau ada informasinya. Nah, di mana karakteristik dari ICMP itu adalah ya dia menggunakan IP, kemudian melaporkan tadi kerusakan, ya atau tidak melaporkan kerusakan ya. Ya dengan menggunakan pesan ICMP untuk menghindari ya pengulangan. Untuk data terfragmentasi, ya pesan ICMP hanya mengirimkan pesan kerusakan ya pada fragmen yang pertama. Ya, kemudian pesan ICMP tidak merespon ya dengan mengirimkan data secara broadcast ya atau multicast. Ya, kemudian ICMP ini tidak akan merespon kepada IP datagram yang tidak memiliki header IP pengirim. Ya, kemudian pesan ICMP ini dapat membuat proses kerusakan pada IP ya datagram. Kemudian ya jadi ICMP ini dia merupakan protokol yang dikhususkan untuk mengirim pesan ya atau laporan ya pesan atau laporan. Ya jika ya terjadi kesalahan ya antar perangkat ya. Di mana fungsinya itu dia akan mengirimkan pesan tadi ya dan laporan ketika terjadi kesalahan itu sendiri. Biasanya pesannya itu bisa reply ya, ada reply atau request ya, atau redirect message atau destination answerable dan seterusnya. Nah, jadi pesan ICMP ya itu akan dikirimkan pada ya IP datagram. Ya, kemudian pada IP header ya protokol akan berisikan nomor 1 ya ICMP dan type of service ya atau TOS yang bernilai 0 ya. Ya, bernilai 0.
Nah, di mana pada IP header ini, ya, nah itu dia menandakan dia sebagai 1 ya, sementara TOS itu dia adalah 0 ya. Ya, kemudian nanti ada source address-nya ya, atau IP pengirim dan destination address ya, atau ya IP penerima. Nah, kita contoh misalnya ya penggunaan atau pengaplikasian ICMP. Ya, misalnya saya share screen dulu ya di terminal. Nah ini, jadi di sini ada sebuah terminal ya. Langsung aja kita ping ya. Kita coba ping 8.8.8.8 misalnya. Nah, maka di sini ya akan muncul ya pesan ya dari ya ICMP-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Kita stop dulu. Ya, jadi ada di sini ICMP ya. Ya, ICMP-nya. Ya, di mana di situ ada contoh ya untuk output-nya di situ ya ada SMP 0 ya. Yang pertama di sini 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Ya, sampai dengan 16. Ya. Kemudian di sini ada TTL-nya. Ya, kemudian ada time-nya ya. Ya, millisecond waktunya dan seterusnya. Jadi ada pesan yang ditampilkan. Ya, jadi sini kode nolnya ya, kemudian 1 dan seterusnya. Nah, kemudian trace root ya. Nah, kita coba lagi trace root google.com. Nah, ini juga kita lihat. Ya, jadi nanti fungsi dari trace root ini adalah menelusuri jalur ya, yang akan dilalui paket ya, dari satu host ke host yang lain ya, dengan menunjukkan setiap router yang dilewati. Ya, di mana cara kerjanya itu adalah mengirimkan paket ya ICMP ya untuk echo request pada Windows atau UDP paket pada Linux atau Unix ya dengan TTL ya, time to live ya secara bertahap. Ya, di mana router di tengah jalan akan mengurangi ya TTL ya, dan ketika TTL-nya nanti menjadi 0 ya maka akan mengirimkan ICMP ya exit ya exceeded tipe ke-11 ya ke pengirim. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di sini ada IP-nya ya. Kemudian di sini ada ya waktunya dari 6, 7 sampai dengan ke 4. Ya. Ya, sampai nanti host membalas dengan echo reply. Nah, ini ya. Sudah ada SMP echo reply yang menandakan ya akhir dari threshold-nya. Oke, ya, untuk itulah ya materi kita pada hari ini ya, yang sehubungan dengan aktivitas ya belajar yang ke-6 ya, di mana aktivitas yang belajar yang ke-6 ini itu kalian diharapkan mampu ya untuk yang menjelaskan tadi tentang ya internet protokol ya dan ya internet networking. Untuk kehadiran mahasiswa ya pada web ini itu kosong ya.
yang nggak ada yang hadir. Ya, semoga untuk TUET yang ketiga dan keempat nanti diharapkan rekan-rekan mahasiswa untuk bisa hadir. Ya, selanjutnya pada aktivitas belajar yang ketujuh, ya diharapkan mahasiswa ya bisa buka ya pada modul yang kelima ya. Modul yang kelima pada buku modulnya ya. Ya, untuk kegiatan belajar satu ya, protokol routing, ya, kemudian kegiatan belajar dua tentang layer transport ya, tentang layer transport. Saya share screen. Oke, ini LMS-nya error. Ya, untuk selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan ke depannya ya, silakan di forum diskusi ya, di forum diskusi nanti ketika ada aktivitas ya belajar yang selanjutnya. Kemudian Bapak ingatkan lagi untuk aktivitas belajar yang keempat dan kelima, di mana aktivitas belajar yang keempat itu ada tugasnya ya, itu harap dikumpulkan ya secepat mungkin ya, jadi sesegera mungkin dikumpulkan sebelum sampai ke batas pengumpulannya. Kemudian harus selalu aktif berdiskusi ya. Ya, jadi di sini silakan dikumpulkan karena masih ada beberapa yang belum mengumpulkan tugasnya. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Ya, silakan dipelajari dengan baik ya setiap materi pada setiap aktivitas ya. Terutama pada aktivitas yang sedang berjalan di setiap pekannya, ya dipelajari dengan baik. Ya, kemudian jangan lupa tetap melakukan refleksi ya untuk setiap aktivitas-aktivitas sebelumnya, ya supaya apalagi tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai dengan baik. Ya, sekian dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.